Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian selalu sehat dan siap untuk belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal dan pembahasan modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Bab 2, yaitu mempelajari teks eksplanasi. Kegiatan pembelajaran 1 yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Soal nomor 1, teks eksplanasi adalah titik-titik-titik. A. Teks yang berisi tentang penjelasan. B. Teks yang berisi tentang cara mengerjakan sesuatu. C. Teks yang berisi tentang pendapat. D. Teks yang menceritakan suatu kejadian. E. Teks yang menggambarkan suatu objek. Jawaban yang benar tentang soal nomor 1 adalah A. Teks yang berisi tentang penjelasan. Soal nomor 2, karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah titik-titik-titik. A. Isinya memuat fakta. B. Muatannya didasarkan pada pendapat atau opini. C. Adanya langkah prosedur. D. Memuat unsur kekonyolan. E. Terdapat unsur persuasif di dalamnya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah A. Isinya memuat fakta. Soal nomor 3, di dalam teks eksplanasi secara umum membahas tentang berbagai fenomena sebagai berikut, kecuali titik-titik-titik. A. Fenomena alam. B. Fenomena sosial. C. Fenomena ekonomi kerakyatan. D. Fenomena kawin cerai artis. E. Fenomena pendidikan. Jawaban yang benar adalah D. Fenomena kawin cerai artis. Soal nomor 4, teks eksplanasi bertujuan untuk titik-titik-titik. A. Menyatakan hasil laporan observasi. B. Menyajikan hiburan. C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. D. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan sesuatu. E. Menggambarkan keadaan suatu objek. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Soal nomor 5, berikut ini ciri-ciri teks eksplanasi kecuali titik-titik-titik. A. Struktur terdiri atas pernyataan umum dan deretan penjelas dan penutup. B. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. C. Memuat informasi yang bersifat keilmuan. D. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. E. Berisi langkah-langkah kerja. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah E. Berisi langkah-langkah kerja. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 2, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Soal nomor 1, struktur teks eksplanasi adalah titik-titik-titik. A. Pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. B. Pernyataan umum dan urutan sebab akibat. C. Pernyataan umum, argumentasi dan reiterasi. D. Orientasi, krisis, reaksi dan koda. E. Orientasi, urutan peristiwa dan reorientasi. Jawaban yang benar adalah B. Pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Soal nomor 2, inti dari teks eksplanasi terdapat pada bagian titik-titik-titik. A. Pernyataan umum. B. Sebab akibat. C. Aspek yang dilaporkan. D. Argumentasi. E. Penutup. Jawaban yang benar adalah B. Sebab akibat. Soal nomor 3, tahap pernyataan umum berisi tentang titik-titik-titik. A. Apa yang akan dijelaskan. B. Alasan-alasan penulis. C. Pendapat penulis. D. Penutup sebuah teks. E. Urutan peristiwa. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah A. Apa yang akan dijelaskan. Soal nomor 4, aspek sebab akibat berisi hal berikut ini kecuali titik-titik-titik. A. Penyebab terjadinya peristiwa. B. Akibat terjadinya peristiwa. C. Runtutan peristiwa. D. Hubungan sebab akibat peristiwa. E. Tanggapan penulis.
Jawaban yang benar adalah E. Tanggapan penulis. Teks untuk soal nomor 5. Kesuksesan seseorang tidak datang begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendukung kesuksesan seseorang. Faktor tersebut bisa berasal dari faktor genetik, usaha kerja keras, dan dekat dengan Tuhan. Faktor genetik adalah faktor yang bawaan. Faktor genetik yang mendukung kesuksesan adalah kecerdasan. Walaupun kecerdasan tidak sepenuhnya faktor genetik, tetapi kecerdasan seseorang bisa juga berasal dari bawaan. Orang yang cerdas dapat memahami suatu informasi dengan cepat dan jelas. Selain itu, orang yang cerdas juga kreatif dalam melakukan suatu hal. Kesuksesan juga datang dari usaha kerja keras. Usaha kerja keras diwujudkan dengan pantang menyerah. Ketika menghadapi suatu cobaan, tidak putus asa tetapi berusaha untuk mencari solusi. Kesuksesan bisa diraih jika dekat dengan Tuhan. Orang yang sukses tentunya orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Soal nomor 5, sebab akibat teks di atas kecuali titik-titik-titik. A. Faktor genetik atau turunan bisa menyebabkan seorang memiliki kecerdasan sehingga memiliki daya kreativitas. B. Orang yang berjiwa pantang menyerah tidak putus asa. C. Dengan usaha keras, orang akan pantang menyerah. D. Orang yang dekat dengan Tuhan, doanya mudah dikabulkan. E. Kesuksesan akan memberikan kehidupan yang nyaman. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah E. Kesuksesan akan memberikan kehidupan yang nyaman. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 3, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Teks untuk soal nomor 1. Gempa es disebabkan oleh gletser. Seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Gempa es tersebut disebabkan oleh gravitasi dan gelombang pasang surut. Gaya gravitasi menyebabkan aliran es Williams tertarik. Tarikan gaya gravitasi menimbulkan daratan es pecah dengan lebar sekitar 96,5 km dan panjang sekitar 482 km ke arah Laut Ross. Gelombang dan pasang mendorong lempengan es Ross menghantam gletser yang turun. Gletser terhenti. Saat gelombang surut, es tiba-tiba maju dengan gerakan yang setara dengan gempa berkekuatan 7 pada skala Richter. Soal nomor 1. Teks di atas memiliki struktur titik-titik-titik. A. Pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. B. Tujuan dan langkah-langkah. C. Orientasi krisis reaksi dan koda. D. Pernyataan umum dan urutan sebab akibat. E. Pernyataan umum, argumentasi, dan reiterasi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah D. Pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Soal nomor 2. Di bawah ini yang termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi ialah titik-titik-titik. A. Abstraksi. B. Tesis. C. Argumentasi. D. Pernyataan umum. E. Koda. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah D. Pernyataan umum. Teks untuk soal nomor 3 dan 4. Perhatikan teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Belakangan ini, gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian, baik material ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap. Soal nomor 3. Jika dilihat dari struktur teks eksplanasi, teks tersebut adalah bagian dari titik-titik-titik. A. Kronologis atau urutan peristiwa. B. Sebab atau akibat. C. Pengenalan objek. D. Asal-usul peristiwa. E. Kesimpulan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah C. Pengenalan objek. Soal nomor 4.
Pada teks eksplanasi di atas, terdapat kata yang menjadi penunjuk waktu. Kata tersebut ialah titik-titik-titik. A. Belakangan ini. B. Menjadikan. C. Tidak berlebihan. D. Berdampak. E. Semua jawaban benar. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah A. Belakangan ini. Soal nomor 5. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan titik-titik-titik. A. Apa dan siapa? B. Kapan dan di mana? C. Bagaimana dan mengapa? D. Berapa dan bagaimana? E. Siapa dan mengapa? Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah C. Bagaimana dan mengapa. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 4, yaitu memproduksi teks eksplanasi. Perhatikan teks berikut. Kekeringan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kekeringan alamiah dan kekeringan antropogenik. Kekeringan alamiah terjadi akibat tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim, kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah, kekurangan kandungan air dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas, pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal. Kekeringan antropogenik adalah kekeringan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pada aturan. Kekeringan antropogenik terjadi karena kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat ketidakpatuhan penggunaan terhadap pola tanam atau pola penggunaan air dan kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air akibat perbuatan manusia. Soal nomor 1. Teks eksplanasi di atas dikembangkan dengan pola pengembangan A. Pengembangan proses. B. Pengembangan sebab akibat. C. Pengembangan umum khusus. D. Pengembangan deduksi. E. Semua benar. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Pengembangan sebab akibat. Bacalah teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 2-4. 1. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. 2. Gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. 3. Gelombang tersebut bisa mencapai 500-30 km per jam di lautan. Dan yang keempat, pada saat mencapai bibir pantai, kecepatannya tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Soal nomor 2, kalimat yang merupakan pendapat dinyatakan pada nomor titik-titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, E. 1 dan 5. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah A. 1 dan 2. Opini atau pendapat adalah perkiraan, pikiran, atau tanggapan tentang suatu hal, seperti orang atau peristiwa. Soal nomor 3, kalimat pada teks eksplanasi di atas yang mempunyai unsur kausalitas atau sebab akibat adalah nomor titik-titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah E. 5. Unsur kausatif adalah bentuk verba yang menyatakan sebab atau menjadikan unsur kausatif dalam teks tersebut. Soal nomor 4, kalimat pada teks eksplanasi di atas yang mempunyai konjungsi syarat adalah nomor titik-titik-titik. A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah A1. Konjungsi syarat menjelaskan bahwa suatu hal dapat terjadi bila syarat-syarat yang disebutkan itu dipenuhi. Kata-kata yang menyatakan hubungan ini adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Soal nomor 5, aspek sebab akibat berisi hal berikut ini kecuali titik-titik-titik. A. Penyebab terjadinya peristiwa. B. Akibat terjadinya peristiwa. C. Runtutan peristiwa. D. Hubungan sebab akibat peristiwa. E. Tanggapan penulis. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah E. Tanggapan penulis. Oke adik-adik, demikian video latihan soal dan pembahasan untuk materi bab 2 mempelajari teks eksplanasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.